Untukmu yang merasa rendah diri, insecure, merasa memiliki banyak kekurangan, dan lain semacamnya, mungkin video ini cocok untuk kamu tonton. Selain dapat merubah sudut pandang, video ini juga mampu menjadi motivasi tersendiri bagi orang-orang yang memahaminya. Karena dalam video ini, si Pabe akan berbagi tips supaya kamu menjadi pribadi berkualitas atau terlihat bernilai lebih di mata orang. Oke, sebelum itu alangkah baiknya jika kamu tanyakan terlebih dahulu maksud dan tujuanmu terkait hal itu. Mungkin kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apa alasanmu ingin terlihat menarik di mata orang? Dan apa yang kamu cari setelah alasan itu terpenuhi? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jika maksud dan tujuanmu hanya untuk membuat orang-orang suka dan banyak yang mendekat, maka bersiaplah menerima keburukan. Mengapa? Karena itu merupakan niat buruk yang akan berdampak buruk pula. Lagi pula, ada satu fakta yang perlu kamu tahu dan harus dipahami. Apa itu? Yaitu tidak ada orang yang datang tanpa adanya kebutuhan. Singkatnya, setiap orang yang datang pasti memiliki kebutuhan. Pahami baik-baik. Nah, hal ini berlaku apabila niatmu menjadi sosok yang menarik hanya untuk memikat banyak hati serta mendapat banyak pujian. Ketahuilah, kamu akan mengalami sesuatu di luar apa yang kamu duga. Ingat, setiap orang datang pasti memiliki kebutuhan. Jika kamu ingin terlihat menarik dari segi fisik dan kamu mulai melakukan banyak cara untuk mewujudkannya, maka apabila niatmu itu terwujud, sadar tidak sadar, orang-orang mendekatimu memiliki keinginan atau kebutuhan yang harus kamu penuhi. Entah itu hubungan atau bahkan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Yang jelas, jangan pernah mengira bahwa ketika kamu mampu memikat banyak orang, kamu merasa aman. Justru, di balik itu semua, banyak orang yang sedang merencanakan niat busuk untuk mengambil suatu manfaat darimu. Oleh karena itu, hindari semua niat buruk yang kamu miliki, sehingga segala kebaikan datang menghampirimu. Tapi jika maksudmu meningkatkan daya tarik bertujuan menjadi pribadi yang lebih baik lagi atau mencari pasangan dengan niat serius, maka boleh-boleh saja kamu mencari cara untuk meluluhkannya. Nah, berikut ada beberapa faktor yang akan menjadikan kamu terlihat menarik di mata orang. Yang pertama, faktor perilaku. Poin pertama yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu perilaku. Entah itu sikap, sifat, karakter, atau perbuatan mesti diubah terlebih dahulu. Karena pada dasarnya orang lain akan merespon sesuai dengan perlakuanmu terhadapnya. Jika perlakuanmu terhadap mereka cenderung menunjukkan perilaku negatif, maka hal yang akan kamu terima juga demikian. Sebaliknya, jika kamu mampu memperlakukan orang lain dengan baik, maka mereka pun akan memberikan respon baik pula terhadapmu. Dan tidak heran apabila dengan ini terkadang muncul benih-benih suka serta anggapan yang menjadikanmu memiliki nilai plus di mata orang lain. Mengapa? Karena mereka merasa nyaman dengan sikapmu yang hangat dan ramah, sehingga hal ini menjadi sebab akibat kebanyakan orang mendekatimu. Selain itu, semua orang juga mengharapkan segala kebaikan. Oleh karena itu, mereka mengetahui harus dengan siapa mereka mendekat dan dengan siapa mereka harus menjauh. Dengan kata lain, jika kamu benar-benar baik, entah itu dari segi perbuatan, karakter, ataupun sifat, maka kebanyakan orang akan memilihmu ketimbang orang-orang yang bertolak belakang dengan sifat ini. Jadi, belajarlah untuk lebih dewasa, di mana kamu meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan mulai membiasakan diri untuk tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan. Dengan begitu, bukan hanya sosokmu dinilai baik, tapi juga kamu telah mengambil langkah menuju pribadi yang lebih berkualitas. Yang kedua, faktor keterampilan. Bagi kamu yang merasa memiliki keahlian di bidang tertentu, entah itu ahli di bidang musik, pemasaran, olahraga, ataupun yang lainnya,
maka bersyukurlah, karena itu akan menjadi nilai plus tersendiri bagi kamu. Dan ketahuilah bahwasanya orang-orang lebih tertarik kepada mereka yang aktif dalam melakukan atau menekuni bidangnya, ketimbang orang-orang dengan perkataan manis yang mengharapkan sesuatu. Jadi, cobalah sempatkan waktu untuk bisa aktif di bidang yang kamu tekuni. Tentunya bukan dengan tujuan supaya mendapat perhatian orang, melainkan karena tujuan positif seperti sukses di bidang tersebut. Dan bagi kamu yang merasa tidak memiliki keahlian, maka perbanyaklah melakukan sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Dengan demikian, kamu mampu menemukan bakat serta potensimu sendiri, dan juga pengetahuan baru. Yang ketiga, faktor penampilan. Penampilan memang tidak dapat dipisahkan dengan daya tarik seseorang, di mana faktor yang satu ini berpengaruh besar terhadap mereka yang mampu memperhatikan penampilannya sendiri, entah itu dari cara berpakaian, aksesoris yang digunakan, dan lain-lain. Bagi kamu yang penasaran dengan pakaian apa yang cocok digunakan, nah, si Pabe punya sedikit tips untuk itu. Setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kamu memilih pakaian. Yang pertama, warna baju dengan celana berbeda. Hindari berpakaian di mana baju dan celana memiliki warna yang sama, tapi pilihlah warna berbeda, contohnya putih dengan hitam atau warna lain yang kamu sukai. Kemudian yang kedua, disarankan untuk memilih pakaian dengan corak sederhana, seperti perpaduan atau kombinasi 2-4 warna. Selanjutnya yang ketiga, tidak kusut dan sempit, dan yang terpenting tidak bau. Oh iya, bagi kamu yang berasumsi bahwa itu semua akan lebih menarik ketika memakai brand ternama, maka hapus asumsi tersebut. Karena untuk tampil menarik tidak perlu dengan barang-barang mahal, melainkan seberapa rapi dan cocok pakaian itu denganmu. Jadi, mulai saat ini belajarlah untuk membeli fungsi bukan gaya. Beli juga karena butuh, bukan karena ingin. Yang keempat, faktor kebiasaan. Kebiasaan di sini lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan positif seperti baca buku, menulis, ataupun kegiatan lain yang mampu mendatangkan manfaat. Lalu, apa hubungannya dengan daya tarik? Jawabannya sederhana. Karena orang lain menyukai segala hal yang baik. Mereka sadar kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan seseorang menunjukkan kualitas yang dimilikinya. Selain itu, pribadi semacam ini juga terbilang aktif dan mampu menghargai waktu. Oleh sebab itulah terkadang hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi si pelaku. Yang kelima, faktor genetik. Mungkin faktor yang satu ini sulit diterima bagi sebagian orang. Namun inilah faktanya, di mana daya tarik khususnya dalam segi fisik sangat dipengaruhi oleh kedua orang tua kita. Tapi meskipun begitu, bukan berarti kamu harus menyalahkan orang tuamu sendiri. Apalagi sempat berpikir ingin mengganti orang tua dengan alasan supaya memiliki fisik yang bagus. Percayalah, itu merupakan perbuatan konyol yang tidak seharusnya dilakukan. Justru, seharusnya kamu bersyukur dengan hal itu, karena kamu akan mudah mengetahui maksud dan tujuan seseorang mendekatimu. Jadi, kamu tidak perlu berpikir apakah kedatangannya karena penasaran atau karena ingin mengambil keuntungan darimu. Sudah dipastikan dia datang pasti dengan ketulusan.